Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 kecamatan di Tanggamus. Penyergapan anggota jaringan narkoba kelas kakap di Banten dan Lampung Tengah oleh petugas BNNP Lampung. 11 kg sabu-sabu disita petugas. Pendistribusian makanan bergizi gratis belum merata. Ratusan ribu murid di Lampung Utara belum menikmatinya. Jumlah penumpang kereta api yang melalui stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin siang mulai menurun. Hal tersebut karena masa libur panjang akhir pekan atau long weekend Maulid Nabi Muhammad SAW telah usai. Jumlah penumpang kereta api dari Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya rata-rata di angka 11.000 orang per pekan atau setara 1.500 orang per hari. Sedangkan pada pekan lalu yang terdapat 3 hari libur sejak Jumat hingga Minggu, jumlah penumpang naik jadi 12.000 orang per pekan atau setara 1.700 penumpang per hari. Pada masa libur panjang akhir pekan lalu, PT KAI tidak menambah gerbong penumpang. Penjualan tiket disesuaikan dengan tempat duduk yang tersedia. KAI di Frempang Tanjung Karang mengangkut sekitar 12.200 penumpang atau terdapat kenaikan sekitar 5% jika dibandingkan dengan 1 minggu sebelumnya. Di 1 minggu sebelumnya penumpang yang kami layani sebanyak 11.700 penumpang. Di masa Maulid ini atau di masa long weekend yang lalu, penumpang memang kebanyakan itu menggunakan kereta api untuk pulang atau mungkin dalam artian menikmati masa angkutan selama Maulid ini. Kenaikan penumpang paling banyak itu di hari Jumat dan di hari Minggu. Kami sangat mengapresiasi para pelanggan kami yang telah menggunakan kereta api sebagai moda transportasi kepercayaannya dalam menuju ke tempat-tempat di sekitar di Frempang Tanjung Karang ini. Moda transportasi kereta api dari Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya masih digemari masyarakat karena ongkosnya murah dibanding transportasi umum lain. Kita tujuan mana nih? Batu Raja. Nah, kita mesen tiketnya lewat online apa gimana sih? Lewat online. Selama ini mesen untuk perjalanan ini susah atau gampang sih Pak kalau lewat online gitu Pak? Harus hamin 1 minggu ya. Harus 1 minggu. Hamin 1 minggu. Stabas ya. Tapi sesuai nggak sih Pak yang didapat Pak dan kita harus pesen online, fasilitas yang didapat kita nyaman nggak sih Pak dengan yang didapat kita di sini? Kalau untuk fasilitas sama-sama aja sekarang. Oke, kita nyaman ya. Iya dong sih. Tapi itu tadi susah dapat tiketnya ya. Iya, karena kan harus mesen hamin 7 hari terus harus pukul 00. Penjualan tiket penumpang kereta api dari Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya kini tidak bisa dibeli secara luring di stasiun dan harus dibeli secara daring. Aturan tersebut diterapkan untuk mencegah antrian serta calo. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Perumahan Rupi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Minggu sore menggelar pawai kembang telur keliling kampung dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Para peserta ada yang jalan kaki, naik motor, dan ada juga iring-iringan kendaraan hias yang diisi dengan ratusan butir telur rebus. Orang dewasa hingga anak-anak ikut pawai. Pawai kembang telur, simbol rasa sukacita umat Islam, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan iman dan takwa. Selain itu juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi warga.
Dalam rangka acara Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ini meriah. Meriah banget ini alhamdulillah. Berapa jumlah peserta Pak yang ikut pawai ini? Kalau lepas itu kurang lebih, kalau 1.000 kurang, tapi kalau di atas 500 lebih. Gitu. Tapi kalau setiap item ada 9. Ada 9. Nah, yang dibawanya apa aja nih Pak? Ada onta, ada burung, ada saung, ada perahu. Pesan yang disampaikan dengan kegiatan ini seperti apa Pak? Pesannya yang satu, kita semangat ingat Kanjeng Nabi, walaupun di era digital kita harus tetap semangat untuk teringat ada di Maulid. Maulid Nabi Om, merangkak keliling pawai, keliling kembang telur. Kemana aja tadi Bu? Kemana aja tadi? Dari Sari, Karangsari, Sukarame, Sukabumi, langsung balik lagi ke arah Bumi itu Masjid Al-Hamdulillah. Bu, seneng nggak dengan kegiatan ini Bu? Sangat senang. Senengnya gimana? Senang banget. Semoga sampai tahun depan. Pawai menempuh rute sekitar 1 km. Usai pawai, seluruh telur dibagikan ke warga. Mereka kemudian menggelar doa bersama meminta keselamatan bagi seluruh umat Islam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak mudah jadi tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah terpencil. Di antaranya dialami Rosa, bidan Desa Pancurmas, Kecamatan Lumbok, Semindung, Lampung Barat. Terkadang ia harus menerabas hutan dan jalan di lereng gunung yang terjal saat membantu persalinan atau menggelar posyandu. Untuk mendatangi warga yang membutuhkannya, Rosa dibonceng suaminya dengan motor trail. Tak jarang motornya celaka akibat tergelincir di jalan setapak yang banyak batu-batu besarnya. Meski terkadang muncul rasa takut, namun Rosa tetap menjalankan tugasnya dengan tulus sebab sudah jadi tanggung jawabnya. Kalau kondisinya hujan, ya otomatis jalannya lebih parah lagi. Banyak lubang, batu, kemudian licin juga. Jadi artinya kalau kondisi hujan, ibu nggak itu jadi pelayanan kesehatan di Pancurmas? Apa masih ke sana? Masih tetap. Tapi dengan perjuangan yang luar biasa ya. Takut nggak Bu? Takut sebenarnya, tapi mau gimana lagi, itu udah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jalan menuju Desa Pancurmas tidak bisa dilewati mobil karena sempit, licin, dan terjal. Warga dan ojek gunung yang mengangkut hasil pertanian harus memodifikasi roda motornya dengan tambahan rantai supaya tidak terpeleset. Jalannya susah Pak. Susahnya seperti apa? Ya karena jalannya ya jelek Pak. Karena nggak ada, banyak batu lah, banyak lubang lah. Nggak ada jalan lain Pak yang bisa dilewatin? Kalau untuk saat ini nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti ini akses satu-satunya ya? Iya. Kami dari Musrenbang Bekon, kemudian Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten pun pernah mengajukan untuk minimal pembukaan badan jalan dari Talang Mutung menuju Pancurmas. Tapi ada respon Pak? Belum ada. Sama sekali? Iya. Berarti setiap tahun Bapak mengajukan ya Pak? Setiap tahun mengajukan untuk pembukaan badan jalan. Alasannya Pak dari pihak kabupaten apa Pak? Kalau alasan dari kabupaten dan kecamatan kalah dengan ajuan yang lain karena ada yang lebih utama. Harapan ke depan khususnya untuk pemerintah kabupaten ataupun provinsi, kami khususnya saya selaku Pratin Pancurmas memohon agar akses dari Tawan Sukamulya menuju Pancurmas bisa dibuka khususnya untuk pembukaan badan jalan oleh pihak provinsi ataupun kabupaten. Desa Pancurmas berada di daerah perbukitan Lampung Barat yang dihuni lebih dari 500 orang. Warga Desa Pancurmas umumnya berprofesi sebagai petani kopi. Harga bahan pokok, BBM, pupuk, dan obat-obatan lebih mahal dibanding dengan daerah yang lebih maju. Penyebabnya ongkos angkutnya mahal. Warga dan pamong desa mendesak pemerintah segera membangun infrastruktur jalan yang layak supaya mereka bisa lebih sejahtera. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa, beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.